Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali mengaji beberapa hal yang terkait dengan akidah yang diyakini oleh para ulama, terutama yang merupakan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita baca terlebih dulu bait syair yang ditulis dalam kitab ini yang bernama Alfiyatut Tauhid. Wala tukaffir ahla qiblatin bima jara minadz dzambi lima qad ulima min zahirin nasl fil kitabi itlaqul mu'minin ladal khitabi. Bahwa di dalam keyakinan dan etikot dalam Islam disebutkan kita dilarang untuk mengkafirkan sesama muslim karena dia telah berbuat dosa, dan hal ini sudah jelas-jelas ada disebutkan dalam teks-teks keagamaan dan juga baik itu Al-Quran ataupun hadis yang menunjukkan kemutlakan orang yang disebut mukmin. Makna bait ini penjelasannya juga ketika orang itu kemudian mengalami apa yang disebut dosa atau dosa besar, sebesar apapun, kalau dia masih mengaku sebagai muslim, mukmin, tidak syirik, maka seyogianya lah sikap orang yang lain itu kemudian tidak serta-merta kemudian mengkafirkan sesamanya tersebut karena telah melakukan atau sering melakukan dosa yang disebut fasik, ya, istilahnya fasik, orang yang melakukan dosa-dosa besar atau sering melakukan dosa atau tukang berdosa yang disebut fasik. Selagi orang fasik ini masih dia itu berislam, beriman, artinya tidak kemudian kita ubah dia penyebutannya menjadi kemudian sebagai orang yang kafir karena telah berbuat dosa. Nah, ini kaidah di dalam agama, di dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, terutama dalam bergaul dengan sesama umat Islam, sesama saudara seiman, meskipun dari golongan-golongan yang berbeda, meskipun ada aspek-aspek yang berbeda. Karena itulah maka secara umum para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak kemudian mengkufurkan, ya, golongan umat Islam yang bernama Syiah atau Rafidhah. Artinya kalaupun ada pemahaman yang berbeda atau bahkan yang dianggap sebagai berdosa atau yang disebut bid'ah, ya. Karena apa, umpamanya ya, ada kalangan Syiah yang kemudian mengumpat beberapa sahabat karena dinilai kurang di dalam menghormat Sayyidina Ali, atau dalam catatan riwayat ini berbeda posisi pendirian dengan Sayyidina Ali, kemudian diumpat atau semacam dicemooh
artinya ini adalah dosa, ini adalah pelanggaran karena di dalam Al-Quran para sahabat secara umum dipuji. Lah ini kok menyatakan hal yang berkebalikan dengan yang dinyatakan oleh Al-Quran. Tetap disebutkan bahwa umpamanya ya orang Syiah itu ya tetap ahlul qiblah, tetap dia itu sesama muslim, meskipun barangkali ada hal-hal yang sangat berbeda. Demikian pula kelompok Islam yang lain, ada yang disebut dengan Khawarij, atau sekarang karena kemiripan yang dikerjakan itu kemudian disebut sebagai neo-Khawarij. Itu sekalipun mereka sedemikian umpamanya merusak karena teror, karena melakukan pemboman, karena melakukan bom bunuh diri, melakukan perusakan, meskipun mereka itu sedemikian, ya itu tetap saja tidak bisa kemudian kalangan yang disebut ya neo-Khawarij atau Khawarij itu kemudian ya diubah statusnya dikafirkan, sebab mereka masih ya, menyandang status sebagai muslim, mengaku muslim dan mukmin. Inilah keyakinan akidah yang meskipun itu terkadang pahit, meskipun itu kita diperlakukan dengan cara yang berbeda oleh kelompok-kelompok muslim yang lain tadi. Mereka menganggap kita ini sudah keluar dari Islam, sementara kita tidak boleh menganggap mereka keluar dari Islam, masih harus menganggap mereka ini adalah ahlul qiblah. Inilah hal yang menunjukkan semakin memantapkan keyakinan kita mengenai akidah Islam itu akidah yang membawa kepada sikap moderat, sikap yang tengah-tengah, yang bersikap merangkul, yang tidak suka mendamprat, apalagi itu adalah masih sesama muslim yang karena itu masih memiliki kedekatan untuk kemudian masih bisa diajak untuk kembali atau menuju ke jalan yang lebih lurus atau yang jalan yang benar. Apa yang dinyatakan para ulama yang disimbolkan dalam bait syair ini, karena adanya nas atau teks agama yang menunjukkan tidak boleh untuk kemudian gampang atau ringan untuk melakukan takfir atau menyatakan orang lain sebagai dalam satu riwayat disebutkan barang siapa yang mengkafirkan lain, ya, pertama qala Rasulullah, ya, jadi dia sendiri ya kemudian adalah yang berbuat kufur karena mengkafirkan orang lain yang itu dia itu muslim. Demikian pula hal yang menunjukkan sikap moderat akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu diantaranya ya, wa'alam bi anna afwa ghairul kufri bila mata bin jaizun ittadri maji'ahu fin nafsi fal kufranu wa syirku lam yati bihil kufran.
eh, dari ayat-ayat ataupun riwayat-riwayat hadis itu kemudian diantaranya menunjukkan kepada satu pemahaman dan yang perlu untuk dijadikan sebagai etika, bahwa Allah itu boleh saja untuk memberikan ampunan ya kepada tentu orang yang tidak kafir, memberi ampunan kepada orang yang berbuat dosa meskipun orang itu punya dosa dan tidak taubat atau belum sempat taubat. Itu maksud dalam bait syair, wa'lam bi anna afwa ghairi kufri bila matabin jaizun ittati. Orang itu belum tobat atau tidak terlihat tobat, namun dia masih muslim. Keyakinan kita, Allah itu dengan keluasan sifat maafnya bisa saja atau hal yang mungkin untuk dilakukan Allah untuk memberikan ampunan terhadap kita. Kecuali bersikap menyekutukan Tuhan yang disebut syirik atau bersikap kufur, maka ini yang memang tidak berampun, tidak bisa diampuni. Tidak ada ceritanya kemudian Allah secara jelas mengampuni orang yang telah menyekutukan. Meskipun nanti di dalam pertemuan yang akan datang kita akan dapati keterangan mengenai keadaan orang-orang sebelum kita, sebelum Islam datang, itu bagaimana. Demikian pula yang tidak secara jelas-jelas disebutkan sebagai muslim. Demikian barangkali untuk kesempatan kali ini kita sambung kembali dalam pertemuan selanjutnya. Semoga kita diberi keyakinan yang mantap berdasarkan pemahaman yang lurus dan jelas, sehingga kita dapat kemudian menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.